Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 813 serangan dahsyat 1. Saat ini, Dimas Wu seperti binatang yang lapar dan rakus, dan Argo Feng adalah mangsa paling menggiurkan di matanya. Bahaya semakin mendekat, namun Argo Feng masih diam, kesadarannya kacau dan keadaannya tidak menentu. Suara Dimas Wu selalu bergema di benaknya. Suara itu selalu mengingatkannya bahwa ia menderita dari dunia yang kalah ditolak orang. Sangat sulit baginya untuk menanggung kenyataan seperti itu, dan keterkejutan di dalam hatinya begitu besar sehingga dia terjebak dalam kepanikan dan keputusasaan serta tidak dapat melepaskan diri. Para penonton melihat Dimas Wu mendekati Argo Feng dengan aura pembunuh yang mengerikan, tetapi Argo Feng tidak menyadarinya. Ini adalah krisis yang fatal bagi Argo Feng, dan semua orang tidak bisa menahan keringat untuknya. Terutama Argus Feng yang bahkan lebih ketakutan, gugup dan sangat khawatir. Dia tahu bahwa kehidupan ayahnya tergantung pada seutas benang, dan jika ini terus berlanjut, ayahnya pasti akan mati. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak dapat membalas dendam, tetapi juga kehilangan ayahnya, dan bahkan lebih mungkin untuk kalah. Semuanya telah jatuh ke dalam keresahan. Pada saat itu, otak Argus Feng berkedip. Dia tidak ragu-ragu, segera mendesak semua esensi sejati, menggunakan indera ilahi untuk mengirimkan suara, tiba-tiba memberikan kekuatan pada Argo Feng. Ayah, cepat sadar. Argus Feng mencoba yang terbaik untuk membuat suara gemuruh, yang masuk ke dalam kesadaran Argo Feng. Argo Feng yang tidak sadarkan diri tiba-tiba diguncang oleh suara itu. Dalam matanya yang kosong dan putus asa, cahaya yang tajam dan sangat tajam tiba-tiba meledak ke dalam diri Dimas Wu. Pada saat kritis, Argo Feng dibangunkan oleh transmisi pikiran Argus Feng, dan matanya langsung memulihkan kejernihan. Aura sihir di tubuhnya juga menghilang dalam sekejap. Ketika Dimas Wu melihat ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Keserakahan dan keinginan di bawah matanya tiba-tiba digantikan oleh udara dingin yang mematikan. Argo Feng tidak memiliki energi iblis yang dia keluarkan lagi. Dia merasa kesal, dan apa yang menggelinding di dadanya. Dengan niat membunuh yang kuat, dia hanya ingin membunuh Argo Feng sekarang. Argo Feng baru saja bangun tidur, ia dalam keadaan kesurupan sesaat, namun ketika teringat bahwa ia dibawa ke dalam keadaan terpana oleh Dimas Wu, ia hampir mati dalam kekacauan di tangan Dimas Wu. Ia langsung menjadi marah lagi, kebencian dan amarahnya, seketika itu juga melonjak tinggi. Tanpa ragu, Argo Feng segera meledak dengan seluruh kekuatannya dan memukul pukulan terkuat ke arah Dimas Wu. Kong Li pun. Sambil meninju, Argo Feng meraung, dan raungan itu langsung terbang ke langit, energi sejati yang ganas dan kuat menyerang dari tinjunya, merobek kekosongan, menerobos segalanya, dan dengan kasar menyerang Dimas Wu. Tak tertandingi di dunia. Dimas Wu berteriak, dan sebuah pukulan tiba-tiba meledak, tanpa ragu, dia langsung menggunakan Thunder Punch tingkat ketiga. Boom-boom. Detik berikutnya, kedua serangan dahsyat ini saling bertabrakan, meledak dengan suara keras, gelombang udara mengepul mengamuk ke segala arah. Kekuatan tinju Argo Feng langsung hancur tanpa jejak, namun serangan Dimas Wu tak terbendung dan terus menyerang tubuh Argo Feng. Wajah Argo Feng tiba-tiba berubah, sosoknya bergerak, dan dia tiba-tiba melesat ke samping. Serangan Dimas Wu dengan cepat menyapu seluruh tubuh Argo Feng, membuat pakaian Argo Feng robek dan kulitnya tercabik-cabik. Namun, bagaimanapun, ini hanya luka kulit, dan Argo Feng masih lolos dari malapetaka. Namun, Dimas Wu tidak memberi Argo Feng kesempatan untuk bernapas. Argo Feng hanya melangkah untuk berdiri tegak, dan Dimas Wu datang dengan serangan mendadak. Dia menginjak angin, dengan cepat seperti listrik, dan kecepatannya luar biasa,
dan dia mendatangi Argo Feng dalam sekejap mata. Di saat yang sama, tangannya juga menghantam Argo Feng. Gerakannya lebih cepat, tak terduga, Argo Feng tidak punya waktu untuk menghindar. Baang! Kekuatan petir yang disambar Dimas Wu langsung menghantam tubuh Argo Feng. Sosok Argo Feng mundur dengan cepat. Saat terpelanting, Argo Feng tiba-tiba lenyap seperti angin. Mau sembunyi di mana? Dimas Wu berkata dingin, lalu mengangkat tangannya dan menembakkan pisau ke ruang hampa. Tiba-tiba, kekuatan yang tajam dan mendominasi menembus kekosongan dalam bentuk pisau tajam dan menebang. Ark! Sebuah jeritan tiba-tiba pecah di udara, darah menyembur ke dalam kekosongan, dan Argo Feng, yang bersembunyi, kakinya dipotong oleh pisau Dimas Wu. Kaki itu jatuh ke tanah dan meneteskan darah. Segera setelah itu, Argo Feng juga muncul. Berdiri di tanah dengan satu kaki, sosoknya sangat tidak stabil. Rasa sakit membuatnya dingin dan berkeringat, wajahnya menjadi pucat, alisnya mengerut, dan ada rasa sakit dan kebencian di antara kedua alisnya. Melihat ini, kerumunan di sekitar penonton membuka mata lebar-lebar, ketakutan dan panik. Menantu bodoh yang hebat, bab 814 serangan dahsyat 2. Ayah! Argus Feng sangat cemas dan berteriak. Aarg! Argo Feng meraung kesakitan. Seluruh tubuhnya meledak, matanya memerah, tubuhnya meletus dengan semangat, dan tubuhnya penuh darah. Dalam keadaan sangat marah, dia dengan cepat beruntung bisa memperbaiki lukanya. Kakinya yang patah jatuh ke tanah seketika kembali ke tempatnya, dijahit bersama seperti sebelumnya, dan lukanya dipulihkan, tetapi kekesalannya terus meningkat. Setelah itu, dia mengeluarkan pil ke dalam mulutnya dan menelannya. Segera setelah pil itu dicerna, kondisi fisik Argo Feng benar-benar pulih, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya. Dimas Wu melihat Argo Feng pulih dari cedera kaki dan auranya pecah. Dia tidak terlalu peduli. Dia hanya menatap Argo Feng dengan dingin, dan berkata dengan ringan, ketua besar dari Sekte Tianqi ternyata hanya sekuat ini. Dimas Wu meremehkan dan mengolok-olok Argo Feng dengan lugas, posturnya begitu merajalela. Argo Feng sudah dalam amarah. Mendengar perkataan Dimas Wu, ia semakin berasap, dan matanya merah. Pada saat inilah mata Dimas Wu berubah, dan cahaya merah di matanya penuh dengan darah, dan cahayanya langsung mengarah ke Argo Feng. Di saat yang sama, suara ajaib Dimas Wu bergema di benak Argo Feng lagi. Argo Feng, kamu sudah tua. Dengan kekuatanmu, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menunjukkan wajahmu di sini. Dimas Wu mengaktifkan mantra sihir lagi, dan suara sihir yang menakutkan menjerat Argo Feng. Argo Feng berada pada saat emosi dan amarahnya membumbung tinggi. Alasannya lemah dan pikirannya tidak stabil. Mudah saja memanfaatkan mantra sihir Dimas Wu. Diam. Tiba-tiba, Argo Feng meraung keras, menghilangkan suara yang terus menghantuinya, melepaskan aura yang lebih kuat dan mendesak kekuatan yang lebih menakutkan. Dengan raungan yang keras, Argo Feng sendiri terbangun. Begitu dia sadar kembali, dia membuka lengannya dan menegakkan punggungnya. Dalam sekejap, gulungan emas yang menakutkan muncul dari tubuhnya dan muncul di hadapan orang-orang. Gulungan gambar emas ini seperti peta sihir, dengan kekuatan yang menakutkan menjulang. Argo Feng mengulurkan tangannya dan memegang gulungan gambar emas di telapak tangannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke atas dan telapak tangannya tiba-tiba terbuka. Seketika gulungan gambar emas itu terbang keluar, tiba-tiba diperbesar, dan menutupi kepala Dimas Wu dengan cara menutupi langit. Gulungan gambar terus-menerus melepaskan kekuatan dengan cahaya keemasan, dan aliran tak berujung menyelimuti Dimas Wu. Gulungan emas yang diberi nama Gulungan Tiandun, ini merupakan harta rahasia yang sangat kuat dan sangat berharga. Merupakan harta rahasia yang didapat oleh Argo Feng saat ia berkeliling dunia. Gulungan Tiandun yang menakutkan berisi kekuatan luar angkasa yang sangat menakutkan. Ketika kekuatan itu keluar,
seluruh ruang tampaknya ditarik olehnya. Kekuatan luar angkasa membawa kekuatan penghancur, dengan kuat membungkus Dimas Wu, dan Dimas Wu benar-benar berada di ruang yang telah dilepaskan oleh gulungan Tiandun tertahan, dan dia berdiri diam, tidak bisa bergerak. Cekik semuanya. Mata Argo Feng memerah dan dia meraung. Dengan suaranya, gulungan Tiandun tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tak ada bandingannya. Kekuatan yang tidak ada habisnya itu tidak ada habisnya dan menyapu Dimas Wu dengan gila. Tanpa ragu, Dimas Wu langsung meledak dengan kekuatan menghancurkan. Dia meremas tangan kanannya, menerobos belenggu, dan melesat ke langit dengan sebuah pukulan, mengenai gambar langit yang sangat besar. Tiba-tiba, guntur dan kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bentuk naga, berkedip dengan kilat, dan dengan liar menyerang gulungan Tiandun. Naga terbang dan kilat naga semua menghantam gulungan Tiandun. Sekilas, tampaknya ada banyak naga yang menggigit gulungan ruang angkasa dengan putus asa. Hanya saja gulungan Tiandun tidak mudah untuk dihancurkan. Naga itu melolong, petir dimusnahkan, serangan Dimas Wu tertelan, namun serangan Argo Feng tidak berhenti sejenak. Berbagai kekuatan membombardir Dimas Wu satu demi satu. Dimas Wu terus-menerus terluka, wajahnya semakin pucat. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak bisa menahannya, membuka mulutnya tiba-tiba, dan menyemburkan darah. Pergilah ke neraka. Melihat Dimas Wu dipukul dengan keras, Argo Feng tiba-tiba berteriak dan naik ke langit. Kemudian dengan kekuatan yang tak ada habisnya, ia menukik ke arah Dimas Wu dan mengeluarkan serangan yang fatal. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.